Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trading analisa, kita analisa ulang kembali ya untuk verbal kali ini ya seperti biasa. Di video kemarin ya saya jelaskan bahwa di time frame daily ini ya di sini saya jelaskan ada setup CP1 sell ya dibalas dengan setup CP1 B ya. Tapi CP1 B yang ini dia hanya retest tapi tidak sampai di level 161 ya. Jika diukur pakai Fibo itu dia tidak sampai di level 161, tapi retestnya ini dia sudah sampai di level 50. Kemudian kemarin membuat sebuah candle dengan bearish engulfing di sini ya. Jadi saya putuskan bahwa market akan menjawab setup yang ini ya, setup CP1 yang ini ya, karena pullbacknya kenaikan itu dia sudah cukup ya sampai di level 50 ini ya, meskipun dia tidak sampai di 161 jika kita ukur setupnya ini ya. Nah, dan kemarin juga semalam ya langsung direspon dengan penurunan ya, direspon dengan penurunan. Jadi menurut saya nanti targetnya di level 161 ini ya, targetnya nanti bisa sampai di level 161 itu. Ini menurut analisa saya. Jika kita analisa time frame daily ya, seperti biasa saya analisa mulai dari time frame daily untuk analisa awal ya. Ini bisa untuk harian ya, karena satu candle itu ya di daily ini ya satu hari ya. Oke, langsung saja ya. Di sini sekarang membentuk sebuah candle bearish yang sangat panjang ya. Bahkan dia mampu break ini ya, mampu break dengan body ini ya, dengan body candle ini ya. Ini justru membuat setup sell lagi ya. Apakah kita bisa mengukur di sini ya? Bisa saja, cuma acuan kita tetap di swing yang ini ya, setup yang pertama ini ya. Ini hanya untuk acuan saja. Jika sahabat-sahabat trading analisa ini ingin mengukur setup yang baru terbentuk ini juga tidak masalah ya. Jika ingin mengukur tidak masalah ya, tinggal ini nanti kita tunggu retestnya itu sampai mana ya, jika dia melakukan kenaikan. Nah, di sini level 161 berada di swing ini ya. Berarti jika ini nanti direspon, tentu swing shadow ini nanti rawan untuk di sweep ya, rawan untuk di sweep. Bisa saja di sini ya, para retail itu nanti akan memasang SL-nya di area bawah dari swing shadow ini ya. Nanti di sweep sedikit setelah mengambil liquidity atau SL para retail itu dia bisa saja nanti langsung naik seperti itu ya. Analisa saya jika melihat di time frame daily seperti itu. Tinggal sekarang kita lihat apakah ini akan pullback sampai level 100 ya, atau hanya sampai di pertengahan candle ini saja ya. Kita bisa turunkan time frame ya, kita turunkan time frame-nya di time frame H4 terlebih dahulu ya. Di time frame H4 di sini dia mengambil base demand ya, di sini dia mengambil base demand-nya ya. Di sini juga bertepatan dengan zone yang saya marking kemarin, zone M30 ya. Nanti saya berikan contohnya untuk markingnya. Nah, di sini setelah dia mengambil demand ini ya, ini ada kenaikan ya. Apakah di area ini ada setup ya? Apakah di area itu ada setup? Coba nanti kita turunkan time frame ya. Sementara saya akan marking terlebih dahulu base supply-nya di time frame H4 ini ya. Ini adalah base supply-nya ya. Oke, di atasnya juga ada base supply-nya ya. Yang penting kita tandai saja ya, seperti yang kemarin kita marking saja ya, seperti ini. Kemarin juga saya bilang di sini membentuk sebuah base. Jika dia mampu break dengan candle bearish di sini, maka indikasinya turun ya. Dan sekarang di sini sudah benar-benar turun ya. Di sini juga dia membuat base lagi lalu break lagi seperti ini ya. Dan sekarang ada respon di zone ini ya, nanti akan saya jelaskan zone itu. Oke, setelah kita marking base-nya di time frame H4 ya, seperti biasa di bawah juga sudah saya marking. Kita ganti time frame di H1 langsung ya. Jika kita lihat di time frame H1 ini dia ada setup ini ya. Di sini ada setup dominan break B ya. Saya kasih warna ini. Nah, itu adalah setup dominan break B, di mana candle bearish mampu di break lebih dari 3 candle. Ini dinamakan dengan setup dominan break B. Maka kita bisa ukur pakai Fibo ya. Di sini
yang mampu break ya, candle yang mampu break ini ya kita ukur saja seperti ini. Dan kita lihat level 161-nya itu sampai mana. Nah, level 161-nya itu sampai sini. Ya. Ingat di time frame daily tadi kita ada target sampai di level 161 ya. Di time frame daily tadi ada target level 161. Jadi saya akan fokus untuk mencari sell sementara ya. Level 161 ini sudah bisa kita buat untuk area entry kita ya. Kita bisa menunggu entry di sini nanti ya, bisa menunggu dengan konfirmasi di time frame kecil ya. Jadi bisa menunggu konfirmasi di time frame kecilnya, misal di time frame M1 ya, seperti itu. Dan ini tadi adalah base supply di time frame H4 ya. Di sini ada imbalance ya, tapi biasanya market dia tidak sampai di area sini, ini dia hanya sedikit mengambil imbalance ini langsung turun ya, bisa saja seperti itu. Jika dia mau masih melakukan kenaikan ya, tentu area kita bisa di area supply SNRUS ini ya, maka base dari time frame H4 ini akan saya naikkan dia di sini. Jika saya mau melakukan open posisi sell itu, saya akan menunggu di area situ ya. Jadi seperti itu. Karena ini tidak bertepatan dengan SNRUS ya, ini akan saya hapus saja terlebih dahulu ya. Jadi kita menunggu di area situ untuk melakukan open posisi sellnya ya, terutama kita menunggu di sini ya, di level 161 ini. Oke, di time frame H1 seperti itu ya. Kenapa saya mengacu pada time frame daily tadi ya? Di time frame H4 pun juga sinyalnya masih ada penurunan. Kemarin juga sudah saya jelaskan di sini di time frame H4 ada setup sell ya. Ada setup sell. Di video kemarin saya berikan contoh ada sebuah dominan break sell ya. Di sini dia yang mampu break candle bearish yang ini, maka kita sudah bisa mengukur ya. Di video kemarin juga sudah saya jelaskan seperti itu ya. Kita ukur pakai Fibo di sini ya. Nah, dia di sini belum sampai di level 261 ya. 161 sudah ditembus, dia belum sampai di level 261 ini ya. Jadi menurut saya ini masih ada kemungkinan market akan terus melakukan penurunan. Jika kita lihat ya di time frame 4 ini ya, ini dominan break sell dan sini berarti sebagai CP1-nya. Apakah kita juga bisa mengukur? Bisa saja ya, tapi bukan acuan pertama. Yang ini bukan acuan yang pertama ya, karena setup ini terbentuk di tengah-tengah trend ya. Cuma kita juga mendapatkan sinyal setidaknya ya, bisa saja market ini nanti sampai di area 161 ini ya. Ini yang 1990 ini tadi adalah level 161 Fibo time frame daily ya, setup time frame daily di harga ini 1990 itu. Jadi target pertama untuk take profit jika nanti kita melakukan sell ya di area situ ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham ya penjabarannya, mulai dari time frame daily H4 dan di H1 tadi. Di sini ada setup bear ya, kita tunggu di area level 161-nya ya. Dan saya akan memberikan contoh ini sebagai zone M30 ya. Oke, di sini kita ganti time frame M30. Kemarin sudah saya tandai zone di area situ ya. Nah, coba kita lihat di sebelah kirinya ya, di sebelah kirinya. Kemarin memang saya tandai di area situ adalah penghalang penurunan ya, setidaknya market itu akan ada pantulan di area-area sini ya, di time frame M30 ya, seperti ini. Ini termasuk bagian dari demand ya. Nah, di sini dia memantulkan harga ya, sangat tipis menyentuh area tersebut, kemudian dia langsung naik ya. Di sini pun juga demikian ya. Di sini juga demikian. Ini termasuk bagian dari base-nya ya. Ada yang bilang ini unmitigated shadow ya, atau apalah itu, sangat sulit sekali buat saya bahasanya. Jadi di sini saya berikan zone nama zone M30 itu aja ya, supaya enak ya. Di sini saya kemarin marking yang ini, shadow yang atas itu ya, shadow yang atas itu dan shadow yang bawah ini ya. Jika ini dikecilkan lagi di time frame M15, ini juga sebagai demand, nanti akan jauh lebih terlihat di time frame kecilnya ya, misal di time frame M15 ataupun di time frame M5 ya. Coba kita lihat di time frame M15 ya, di time frame M15
ya. Nah, di time frame M15 ini sebuah base yang seperti di time frame H1 tadi ya. Base seperti di time frame M30 tadi ya. Ini sebuah base demand ya. Itu juga rawan untuk memantulkan harga ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah masuk di area-area ini ya yang saya marking tadi ya. Ada potensi untuk memantulkan harga. Sebenarnya jika kita mau mengambil 20 pips itu kita marking base SND di time frame H1 M30 ya. Itu untuk scalping itu sangat mudah sebenarnya menurut saya ya. Akan banyak profitnya jika kita mengambil 20 pips seperti itu ya. Tinggal di backtest saja mana yang kira-kira mendapatkan 20 pips atau 30 pips atau cuma mengacu pada pengambilan 20 pips seperti itu ya. Sebenarnya sangat mudah untuk mencapai profit seperti itu jika mau scalping di trading ini ya. Scalping itu tidak harus atau tidak wajib kita analisa mulai dari time frame M15, M5, M1 itu saja, tidak ya. Menurut saya di time frame besar pun kita bisa untuk scalping ya. Kita marking base-nya ya, kita tunggu saja. Memang mungkin akan memakan waktu untuk menunggu di time frame besar, tapi itu malah jauh lebih akurat. Market akan merespon di SND time frame besar ya. Dan itu jauh lebih menjaga psikologis kita ya, yang biasanya scalpingnya itu overtrade ya, over scalping, itu bisa menggunakan teknik seperti itu ya. Selama dia belum masuk base time frame besar kita tidak scalping. Nah ya, mungkin memang sehari kita tidak dapat entry, biasanya seperti itu saja ya kelemahannya ya. Tapi yang penting kita bisa konsisten untuk mendapatkan 20 pips seminggu, dapat 3 atau 4 entry ya dalam 1 minggu, itu sudah sangat bagus ya. 20 pips berarti jika 4 hari kita bisa konsisten itu menjadi 80 pips ya. Apalagi kita bisa konsisten, wah itu sangat bagus menurut saya ya. Psikologis kita aman ya, karena kita benar-benar trader yang sangat sabar ya. Jadi seperti itu. Oke, penjelasan dari scalping seperti itu ya. Dan penjelasan dari saya mengambil area zone M30 ini ya, yang berpotensi untuk melakukan kenaikan market ya. Di sini jika kita lihat ya, ini tadi adalah setup dari time frame H1 tadi ya. Jika kita lihat di time frame M15 ini CPY-nya di sini ya. CPY-nya itu di situ ya, berdekatan. Area level 61 ya dengan level 261 ini sangat berdekatan ya. Bisa saja ini nanti di level 161 yang di time frame 1 tadi market akan merespon ya. Saya akan menunggu open posisi sell di area-area situ ya. Nah, apalagi di sini dia ada pembentukan struktur seperti ini ya. Ini dia turun ya. Nah, struktur-struktur ini nanti bisa menjadi konfirmasi kita untuk melakukan open posisi sell ya. Kita tunggu saja sampai dia masuk di sini ya. Ini sudah membuat new high ya. Jika kita lihat ini sudah break ya. Ini potensi dia membuat new high ya. Ini potensi membuat new high. Apakah dia akan membuat swing high lagi ya, kita tunggu ya. Ini saya gambarkan strukturnya. Ini struktur besarnya ya, saya gambarkan. Nah, seperti ini ya. Ini bisa saja ini nanti naik sampai sini ya. Ini saya gambarkan struktur besarnya ya. Nah, coba sekarang saya gambarkan struktur kecilnya ya. Di sini struktur kecilnya. Kalau struktur kecilnya ini ya seperti ini, bisa. Lalu dia naik di sini masih inside bar ya, lalu naik di sini, turun ke sini, naik lagi. Ini struktur kecilnya yang saya gambar ya. Ini struktur kecilnya, nanti tinggal ganti warna saja ya. Jadi seperti ini. Ini struktur kecilnya. Saya ganti warna merah ya, seperti ini. Jadi struktur kecilnya itu seperti itu ya. Dia membuat high, low, new high, break ya. Nah, seperti ini. Dan dia membuat high lagi di sini. Bisa saja ini nanti dia naik ya, ini turun ya, terus naik, membuat struktur. Nah, ini jauh lebih bagus untuk kita nanti melakukan open posisi sell ya, jika ada struktur seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham
ya. Jadi kita bisa memberikan contoh struktur seperti ini, ya. Ini struktur kecilnya. Jika kita lihat seperti ini, ya, sangat berserakan memang. Oke, demikian ya dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita tinggal menunggu area entry kita di area situ ya. Di sini juga ada sebuah imbalance ya. Ini bertepatan sekali ya. Nah, ini nanti akan ada kemungkinan untuk direspon ya. Jadi analisa saya seperti itu ya. Tetap ya, target saya nanti sampai di level time frame daily untuk melakukan sellnya nanti ya. Jika ada konfirmasi nanti ya, target saya di harga-harga ini ya, bahkan mungkin sampai di sini ya. Kemungkinan besar ini bisa di sweep nanti ya, kemungkinan besar, tapi juga kita perlu waspada ya. Ini ada imbalance ya yang belum tertutup sepenuhnya, bisa saja ini nanti dia menutup imbalance tersebut ya. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi kali ini. Jika kurang paham, sahabat-sahabat trading analisa bisa tanya di kolom komentar ya. Kita menunggu di area-area yang sudah kita tentukan, tentu menunggu konfirmasi bisa di M15 ataupun di M5 bahkan M1 ya. Jadi seperti itu. Oke, dari trading analisa mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.